Halo teman-teman, perjalanan ini saya awali dari tempat saya bermalam di kota Jogja yang saya bayar seharga Rp50.000. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan Malioboro dan dekat dengan halte Trans Jogja. Untuk info detail penginapannya, kalian bisa tonton video sebelumnya, link videonya ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, nih jam 10.57 hari Rabu tanggal 9 April kita lanjut perjalanan lagi. Ternyata cerah, saya kira mendung. Dari dalam penginapan tuh nggak kelihatan cerah gitu. Nah sekarang kita akan menuju ke Terminal Giwangan untuk lihat ada bis apa aja di sana. Dari sini ke Giwangan bisa naik Trans Jogja sih. Di depan situ ada haltenya. Yuk. Untuk kos-kosannya enak sih, murah. Terus kamar mandinya juga enak. Nah nih saya nginep di kampung Jogonegar. Apa sih itu? Jogonegaran ya? Sini banyak tukang makanan juga. Nah haltenya ada di sebelah kanan. Mana ya? Di kanan situ pokoknya tuh dia. Halte kecil gitu sih. Ada 3 koridor Trans Jogja yang berhenti di halte Pasar Patuk ini. Yang pertama koridor 1B tujuan ke Bandara Adi Sucipto via Condong Catur. Kemudian koridor 3B tujuan ke Terminal Giwangan via Bandara Adi Sucipto dan Condong Catur juga. Kemudian koridor 8 tujuan ke Terminal Jombor. Untuk informasi lebih lengkap dan detailnya, kalian bisa download dan lihat di aplikasi Trans Jogja. Jadi haltenya cuma halte kecil gini aja, kagak ada atapnya. Nanti bayarnya langsung di dalam sama si masnya. Kita tunggu sini aja deh yang adem. Panas banget. Nah teman-teman, barusan itu udah lewat 3B-nya, cuma dia nggak mau berhenti. Padahal saya dari sini tadi tuh, udah mau naik tangga. Nah dia kagak berhenti. Jadi 20 menit lagi. Nah sama si bapaknya mau ke Condong Catur. Kalau dari situ kamu kelamaan. Iya, muter dulu ya. Mending langsung dari sana ya. Kalau dari situ langsung Giwangan. Langsung Giwangan enggak? Mau mudik apa mau gimana? Enggak, jalan-jalan aja Pak. Bapak asli Jogja tapi? Ya, saya Wonosobo. Oh Wonosobo. Mendolo, apa mana? Kertep. Oh Kertep. Kertep kayak tanjakan itu ya? Ini rame ya, padahal sekarang kan udah masuk ya. Hari Rabu ini itu masih rame. Namanya Malioboro. Enggak benar. Gak ada sepertinya ya, rame mulu ya. Entah kenapa ya, saya paling suka banget dah kalau ngobrol sama kakek-kakek tuh. Mungkin ada yang sama. Oh, ada Tanasia 2A. Oke. Berapa Pak? Berapa? 20. Kasih ya. Ini guys sekalian. Udah nggak usah Pak, saya ada kartu. Mau. Pakai 2-an ya. Mbak, kalau Giwangan berapa Mbak? Giwangan. Jalur 3A nanti dari sini ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tarifnya murah, cuma Rp2.700 saja teman-teman kalau pakai money. Mahal? Nah, 3A. Pak duluan Pak ya. Iya. Giwangan cuk teng kulon biro saban lewano. Ini 21 dalam. Takon itu. Lanjut. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Setelah 30 menit perjalanan dari Malioboro, tibalah kita di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Dan ini adalah terminal paling besar di kota Jogja.
Berbagai tujuan bis ada di sini. Terminalnya beroperasi 24 jam non-stop dan bis yang beroperasi 24 jam di sini adalah bis tujuan Surabaya seperti Sugeng Rahayu, Surabaya via Solo, via Klaten, Madiun, Ngawi, dan seterusnya. Nah, ini adalah wajah baru Terminal Giwangan Yogyakarta. Jadi dia tidak merubah desain aslinya, cuma dipoles-poles aja supaya lebih indah dan kekinian. Karena bangunan yang sebelumnya itu suram banget kayak rumah hantu. Makasih mas. Ini bos. Oke teman-teman, nah, ini jam 12 siang sampai juga di Terminal Giwangan Yogyakarta. Mana kita? Saya juga bingung lagi. Kita lihat Terminal Giwangan yang baru dulu yuk. Tuh, lewat sini bisa sih. Lewat atas sini. Kita jalan lewat atas aja lebih adem. Ini bisa nyambung ke bangunan yang sono kok. Dan jujur li, saya belum tahu mau naik bis apa ini. Di sini sih kosong banget ini. Nah, ini di sebelah kiri ada loketnya Harapan Jaya, Putra Remaja, Raja Wali juga ada di situ di pojok. Kayak jadi opsi terakhir deh tuh, Raja Wali kalau bingung mau kemana. Ya Pak, enggak. Mau jalan-jalan Pak? Mau lihat-lihat dulu. Bingung jawab itu udah gitu tuh. Puspa Jaya. Waduh, ada Puji Kurnia nih. Udah nggak jalan lagi bisnya. Udah udah lama. Saya pernah bikin trip tuh. Lorena, San. Ada Pala Kencana juga nih. Masih jalan deh Pala Kencana ya. Nggak, Bu. Mau lihat-lihat aja. Iya, nanti Putra Remaja, Gunung Harta, Angkringan. Nah, di situ shelter bis juga sih. Cuma sepi. Untuk bis-bis tujuan Jakarta tuh dia berangkatnya siang. Untuk bis ke Jakarta tuh dia berangkatnya siang sama sore. Enggak, sore. Siang jelang sore. Terus ada juga nanti pagi. Ini ada bis Putra Remaja baru masuk tujuan ke Jambi. Widih. Oh, masih ditutup. Oh, bisa ke bawah dulu. Ya, ini baru cakep nih. Beda banget kan? Tuh, dari yang kayak gini sampai yang kayak gini. Ini cakep sih ini. Kita ke bawah lah ya. Sebenarnya sih ini shelter kedatangan. Jadi bis yang baru datang dari luar kota atau baru masuk ke sini. Tapi sini ada agen-agen juga sekarang. Ada loket-loket juga tuh. Di sini dipindah sekarang. Oh, masih banyak arus balik guys. Ini agen-agen di sini sekarang. Tuh di situ ada masjid. Di situ. Biasanya banyak orang yang tiduran situ kalau pagi. Banyak yang nunggu pagi. Dulu nih di sebelah kanan nih warung-warung. Sekarang udah nggak ada lagi warung-warungnya. Nggak tahu dia pindah kemana. Nah, ini di sebelah kiri toilet nih. Sekarang udah gratis toiletnya. Dulu berbayar. Menurut saya yang menjadi salah satu kekurangan Terminal Giwangan Jogja saat ini tuh adalah kita nggak bisa langsung pesen ojek online dari terminal kalau baru turun di terminal ini. Jadi harus jalan dulu beberapa ratus meter. Ya mungkin pihak terminal bisa bekerja sama dengan ojek pangkalan itu ya. Bisa dibuatkan tarif khusus mungkin. Jadi tarif ojek pangkalan ini udah ditentuin sama pihak terminal. Dan info-info tarifnya itu dicantumkan di mading terminal atau di tembok-tembok terminal biar penumpang pada tahu. Nah sekarang nih bawahnya nih udah dipapras, udah diturunin. Kayaknya yang dipapras yang sebelah sana deh. Jadi udah diturunin cor-corannya biar gak terlalu mepet sama langit-langit terminalnya gitu. Berarti yang ini kayak buat jalur keberangkatan nih. Yang itu jalur kedatangan. Ayo kita ke atas lagi aja. Kita lihat shelter yang sebelah sana tuh. Ini rame banget.
sebagian masih pada merayakan arus balik. Mungkin kemarin nggak kebagian tiket kali buat pulang, jadi pulangnya sekarang. Gitu. Sebenarnya Terminal Giwangan ini banyak shelter sih. Kalau yang baru pertama kali kesini pasti keder dia. Nah, di sini ada shelter lagi. Trans Jogja di situ shelternya, dan tidak ada bis apa-apa di sini. Kacau. Sepi banget lagi. Aturan berangkat pagi tadi tuh. Di atas juga ada musola ternyata. Musola, toilet. Gede Terminal Giwangan tuh sebenarnya. Cuma tata letaknya agak ngebingungin. Ada Gunung Harta Tronton, kayak tujuan Denpasar ini. Nah, biasanya di sini tuh ada bis Karyasari nih, tujuan Petanahan, Suwuk, Kebumen. Cuma ini kok nggak ada. Harusnya kesini pagi-pagi sih. Tadi saya pengen kesini pagi cuma ngantuk banget, tidur aja dah. Bisa sini juga ada Purwowidodo ke Wonogiri, Racimantoro. Cuma tadi kayaknya udah jalan, bisa. Mungkin nanti ada lagi berapa jam lagi. Nah, itu ada bis tujuan ke Wonosari itu. Nah, ini tujuan ke Wonosari nih. PO Putra Gunung Kidul. Kita coba lihat shelter itu udah Haryanto, menarik sih, single glass. Nah, shelter yang sebelah sini itu untuk bis ke Kuningan, Cirebon, Pangandaran, kemudian Bandung, Tasik, Pati, Kudus. Nah, ini ke Haryanto, menarik sih ini. 1626. Mas, berangkat jam berapa? Ya, jam 1 lebih 5 menit. Depan masih kosong nggak? Mana tuh? Pati. Oh, penuh. Nah, jadi penuh teman-teman kursi depannya. Tapi saya baru kepikiran ada Nusantara, tujuan Jepara, tapi dia kayaknya saya naik Nusantara aja deh. Itu jarang yang bikin tripnya, langka banget karena emang bisa sehari cuma sekali kalau nggak salah. Memang paling enak dan paling bener tuh kalau perjalanan random gini berangkatnya pagi hari, karena pagi hari waktunya panjang. Terus juga pagi hari itu banyak pilihan angkutan umumnya. Terkadang kita juga akan menemu angkutan yang langka. Dan pagi hari juga waktu dimana manusia memulai aktivitasnya. Sedangkan kalau udah siang gini, ya gini dah. Ini shelter tujuan ke Pangandaran, Sidareja juga kosong. Untuk shelter ini biasanya pagi sama sore sih. Jadi kalau kalian mau ke arah Pangandaran, Sidareja tuh pagi atau sore. Nah, ini dia penginapannya, teman-teman. Hotel TPY. Terus juga di situ ada musola. Terus di situ ada pintu belakang. Jadi sebagian orang tuh lebih memilih masuk dari pintu belakang sini karena lebih dekat ke shelter ini. Oke teman-teman, saya habis sholat tadi di dalam sini musolanya. Nah, tadi barusan nanya penginapan itu yang di dalam sini. Harganya 165 yang kipas, terus yang AC itu 210 gitu. Nah, ini saya mau cari makan dulu kayaknya. Bis Nusantaranya belum terlihat di shelter. Katanya sih nanti siang, mungkin 1:30-an kali. Oke lah. Di situ ada warung sih. Kayaknya enak tuh. Ini warung sesambelan. Ada belut goreng, nasi rawon.
Ini Haryantonya berangkat ke Pati. Nah, kan pas banget bisa datang. Pas banget. Jepara Pak. Jam berapa? Nanti jam 2. Oh jam 2. Udah bisa naik belum? Oh nunggu di sana ya? Sini. Oke, siap. Kasih Pak. Di tengah gempuran travel mewah, Nusantara masih setia melayani rute Jogja-Jepara. Dari Terminal Jepara jam setengah 6 pagi, dari Jogja jam 2 siang. Sekali hanya ada 1 kali keberangkatan saja, dan ini merupakan satu-satunya bis yang melayani rute dari Jogja menuju Jepara. Kebetulan yang jalan siang ini adalah bis Nusantara dengan livery Simponi. Nah, Simponi ini kabarnya bis pariwisatanya dari PO Nusantara. Jadi Nusantara divisi antar kotanya, Simponi khusus divisi pariwisatanya. Dan kabar beredar lagi bahwa Simponi ini tuh didirikan dari 3 gabungan PO besar, yaitu Nusantara, Harapan Jaya, dan Putra Remaja. Jadi ketiga PO ini mendirikan Simponi untuk menyambut KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 2005 guna mengangkut para tamu VVIP dari berbagai negara. Nah, ini masuk juga nih si Raja Selatan Jawa Barat, Budiman. Tujuan Sukabumi, Jogja. Depan masih kosong Pak? Nanti bilang sama anunya Mandore. Oh ya. Wih, bersih banget. Betul ini anu kok ada gangguan terus kok kabelnya. Kabelnya itu ya? Ya kok pada waktu itu kebanjiran kan masih. Sekarang masih sering konslet-konslet, Pak? Iya, pokoknya ada ganggu lah. Oh, oke. Oke, teman-teman, mumpung bisnya masih berhenti, kita coba lihat dulu yuk interiornya. Kurang lebih seperti ini nih. Tuh. Seatnya 22, kelas patas dan non toilet. Ini di belakang seperti ini. Dan ini kursinya pakai kursi Aldila berbahan bludru. Ini enak sih kursi bludru nih, empuk terus anget gitu dan nggak licin. Kalau duduk kita nggak melorot-melorot. Ini kata si bapaknya sempat kerendam banjir sampai bangku-bangkunya juga kena. Kerawatnya berapa lama ya? Katanya setahunan gitu. Dibersihin semua. Sekarang udah bersih lagi. Bahkan nggak kelihatan sisa-sisa lumpur. Dan ini kalau duduk di tengah kurang lebih seperti ini. Agak sempit sih memang karena kelasnya patas juga kan. Setelah terparkir 30 menit di shelter, akhirnya bis diberangkatkan. Oleh Pak di Abang mau. Untuk penumpang yang naik dari Terminal Giwangan, terhitung ada 5 orang. Di sebelah kanan itu merupakan shelter bus ekonomi ke arah Surabaya dan juga ke arah Banyuwangi yang diisi oleh bis Sugeng Rahayu, Mira, dan Mila.
Perjalanan dari Jogja menuju Jepara akan menempuh jarak 240 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 7 jam perjalanan. Dan rute yang akan kita lewati nanti ini tuh sekitar 70% tidak melewati tol. Jika dilihat dari setirnya dan speedometernya, bis ini ditopang di atas sasis Mercedes-Benz OH1526 dengan ciri khas suara mendesis di setiap menitnya. Sesh gitu. Ini ada bis keren banget, namanya Yuva Trans. Kacanya lebar kayak akuarium dan di tulisan kacanya itu ada Morodadi. Ternyata itu buatan Morodadi Prima, bodinya tipenya Old Patriot. Nah ini yang saya salut di Jogja tuh pengendara motornya, mereka nggak ada yang masuk jalur cepat teman-teman. Kalau kalian perhatiin tuh, semuanya berada di koridor jalur lambat. Kecuali kalau mau putar balik, dia ambil jalur cepat. Berbeda dengan di mana ya? Saya lupa itu daerah mana. Ya gitulah. Dibandingkan dengan travel dari Jogja ke Jepara, sebenarnya tarif bis ini terhitung murah. Selisihnya bisa 50 ribuan lebih. Namun memang dari segi waktu, bis ini lebih lama dibandingkan travel. Dan juga kalau teman-teman ingin ke Karimun Jawa naik bis ini, berarti kalian harus nginep 1 malam di Jeparanya. Sebab ketika nanti udah sampai Jepara, itu udah malam dan jadwal kapal dari Jepara ke Karimun Jawa hanya ada pagi hari sampai siang sekitar jam 11-an. Nah, kalau kalian gak mau nginep di Jepara, solusinya kalian bisa naik travel paling malam dari Jogja. Barusan saya ngecek di aplikasi itu banyak sekali travel-travel yang berangkat jam 10 dan jam 11 malam dari Jogja ke Jepara dan bisa langsung diantar ke pelabuhan Kartininya. Jadi nanti setibanya di Kartini, pelabuhan bisa langsung lanjut naik kapal menuju ke Karimun Jawa. Untuk video perjalanan menuju ke Karimun Jawa udah pernah saya buatin ya, tapi dari Jakarta, bukan dari Jogja. Nah, barusan itu sudah ditarikin uang tiket oleh kondekturnya. Dan di sini saya dapat tiket kertas seperti ini. Dan saya pesennya ke Kudus dulu, teman-teman. Harga tiketnya Rp90.000 untuk ke Kudus. Nanti kalau berubah pikiran mau ke Jepara, tinggal saya tambahin aja sisanya. Soalnya ini masih gambling sih, antara mau ke Kudus atau ke Jepara nih. Nanti deh saya pikir-pikir dulu ya.
Selain terminal Giwangan, di kota Jogja juga ada terminal Jombor yang letaknya berada di sisi utara kota Jogja. Dan buat teman-teman yang pesan tiket online, perhatiin lagi tiketnya naik dari Giwangan atau naik dari Jombor, karena kedua jarak terminal ini lumayan jauh. Dan di sini kita menyodok bis yang ada di depannya, yaitu bis Haryanto. Nah, ini bis Haryanto yang tadi berangkat jam 1:30 siang dari terminal Giwangan. Jadi seperti biasa, bis-bis dari Jogja ke arah Semarang, Kudus, Pati, Jepara, mereka akan ngetem dulu di sini di terminal Jombor sekitar 30 menitan. Pokoknya sampai bis yang di belakangnya masuk. Jadi buat kalian yang ketinggalan bis ini bisa kejar aja ke terminal Jombor, atau kalau kalian yang kejar waktu bisa langsung aja naik dari terminal Jombor supaya nggak ikut ngetem di sini. Gitu teman-teman. Oh iya, ada satu hal yang saya suka dari Nusantara, yaitu fontnya. Font Nusantara ini ikonik banget sih. Nggak ada yang nyamain. Kayaknya font khusus Nusantara deh. Oke sobat perjalanan, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Part berikutnya kita lanjutin dari terminal Jombor sampai ke Kudus atau ke Jepara. Saya masih bingung juga sih mau turun di mana. Yang pastinya saya bakal menginap 1 malam antara di Kudus atau di Jepara, dan nanti saya bakal spill penginapannya seperti apa. Buat kalian yang penasaran bisa langsung tonton aja video berikutnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ternyata murah juga di Traveloka, 114.000. Tadi harganya kalau saya lihat langsung lumayan mahal. Coba kita lihat 3, 2, 1. Widih. AC-nya udah nyala. Dingin.